dalam malam gelap. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah, dari hidupku yang bercelah. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah, Yesus, ku datanglah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini mengambil tema menanggung akibat kesalahan orang lain. Pernahkah Bapak Ibu ataupun mendengar orang-orang di sekeliling berkata, mengapa harus saya? Mengapa harus saya yang di PHK? Mengapa harus saya yang dikeluarkan dari pekerjaan? Karena menurut hemat saya adalah orang yang betul-betul menjaga kewajiban saya. Saya menjalankan pekerjaan saya dengan baik. Mengapa harus saya? Mengapa harus saya yang dibegal? Mengapa harus saya yang dirampok, yang mendapatkan dicuri barang-barang saya? Padahal selama ini saya banyak berbuat baik kepada sesama. Saya tidak melakukan apa yang curang. Harta yang saya miliki adalah harta yang bersih, yang saya lakukan dengan keringat saya. Mengapa harus saya? Mengapa harus saya yang harus kehilangan kaki karena ditabrak oleh seorang pemabuk yang tidak bertanggung jawab? Mengapa harus saya? Padahal saya harus menghidupi keluarga saya. Mengapa harus saya? Ada banyak di dalam peristiwa kehidupan kita. Ada sesak nafas di dada kita. Bukan karena sakit, tetapi karena sakit hati. Tetapi kita tidak tahu bagaimana harus melakukannya, harus melampiaskannya. Ada banyak hal kita menanggung kesalahan-kesalahan orang lain. Ada banyak hal kita harus mengalami penderitaan. Padahal itu bukan karena akibat dari kesalahan saya. Inilah juga yang dialami oleh Daud di dalam Mazmur nomor 17. Mazmur nomor 17 merupakan sebuah doa dari Daud. Doa karena dia merasa dia diburu dengan tidak bersalah. Ini terjadi, latar belakangnya adalah ketika Raja Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud. Padahal realitanya adalah Daud tahu sekali dia tidak melakukan kesalahan.
hanya karena ketidakstabilan emosi dari Saul yang takut kerajaannya beralih kepada Daud, karena Daud memiliki banyak talenta, banyak kemampuan. Padahal Daud itu seumuran dengan anaknya loh, Jonathan. Apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus ditakutkan? Tetapi Saul mengincar Daud sedemikian rupa hanya untuk membunuhnya. Itu sebabnya di dalam Mazmur nomor 17, ini merupakan suatu doa permohonan Daud. Ayat 1-5 merupakan doa permohonan Daud akan keadilan Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini adalah pernyataan Daud di dalam doa, bahwa aku tidak bersalah Tuhan, aku tidak bersalah. Engkau tahu, engkau menyelidiki hatiku, engkau menyelidiki hidupku. Engkau tidak menemui sesuatu kejahatan, bahkan mulutku tidak terlanjur. Artinya bahkan mulutku tidak mengucapkan kata-kata di luar dari batas-batas etika. Aku tidak pernah mengumpat, aku tidak pernah mengata-ngatai orang. Tuhan tahu aku tidak bersalah. Tetapi realitanya adalah aku harus menanggung suatu penderitaan, suatu kesusahan, suatu kesulitan yang tidak aku lakukan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12, ini adalah doa permohonan Daud terhadap belas kasihan Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Daud memohon belas kasihan Tuhan. Karena pada waktu itu, kondisi kehidupannya seperti orang yang bersalah, yang sedang dikuntit orang, diikuti orang terus-menerus. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengerumuninya, mengikuti langkah-langkahnya. Bahkan rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, untuk menghabisi dia. Inilah ketakutan Daud, dan dia memohon belas kasihan Tuhan. Ayat yang ke-8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Ada dua ilustrasi Daud memohon Tuhan menjaga dia. Yang pertama, memelihara dia seperti biji mata. Yang kedua, menyembunyikan dia dalam naungan sayap. Apa artinya Tuhan menjaga Daud seperti seseorang yang memelihara akan matanya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 22 dikatakan bahwa mata itu pelita tubuh. Kalau matanya itu buram, maka seluruh tubuhnya ini buram. Mata saya ini mata yang rusak. Karena mata saya rusak, maka saya akan memandang dunia ini secara rusak. Saya akan memandang dunia ini berbayang-bayang. Saya akan memandang dunia ini banyak gambar. Karena mata saya rusak, itu sebabnya saya perlu kacamata. Mata adalah pelita tubuh.
Apa artinya Tuhan menjaga saya seperti Tuhan memelihara biji mata Tuhan? Seolah-olah Daud mau ngomong begini, Tuhan, saya ini matamu, saya ini pelitahmu. Kalau saya gelap, maka engkau akan gelap. Atau dengan kata lain, jaga saya Tuhan. Karena kalau saya remuk, engkau akan remuk. Kalau saya hancur, engkau juga akan hancur. Sepertinya kurang ajar ya kalimat ini. Tetapi sebenarnya bukan itu maknanya. Ini menunjukkan suatu kedekatan hubungan antara Daud dengan Tuhan. Daud menyadari bahwa dirinya adalah saksi Allah. Daud menyadari bahwa dirinya adalah reflektor dari Allah. Kalau dirinya direndahkan orang, maka secara tidak langsung orang sedang merendahkan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya Daud berkata, jaga aku Tuhan, pelihara aku, supaya namamu tidak dipermalukan. Orang boleh salah faham dengan kita. Orang boleh memfitnah kita dan menjadikan kita kambing hitam. Kita boleh menanggung sesuatu yang bukan kesalahan kita. Tetapi jangan sampai, mari kita memohon kepada Tuhan, jangan sampai kesulitan, kesusahan itu membuat orang menghina Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jaga aku Tuhan. Yang kedua, jaga aku seperti naungan sayap. Ini menunjukkan satu perlindungan yang nyaman dari tangan yang kekal, dari Bapa yang kekal kepada anak-anaknya. Di satu sisi, Daud berharap kepada Allah yang kekal. Tetapi di sisi lain, Daud juga tahu statusnya sebagai saksi Allah. Tuhan jaga saya supaya saya tidak mempermalukan Engkau. Ini namanya anak Tuhan yang enggak cengeng. Kita harus jadi anak Tuhan yang tidak cengeng. Di satu sisi kita boleh mengeluarkan air mata kita dan berkata, Bapak tolong saya, karena dia Bapak kita. Tapi di sisi lain kita harus tegar, karena kita tahu Tuhan menjaga kita. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya sendiri lewat kita. Itu sebabnya Tuhan pasti akan menjaga kita. Indah ya. Ayatnya ke-13 sampai ke-15. Ini adalah doa permohonan Daud supaya Tuhan memberikan kelepasan baginya. Ini adalah iman Daud. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ini iman, ini pengharapan Daud bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Mazmur nomor 17 ini adalah sebuah mazmur yang mungkin Bapak Ibu dan saya bisa alami. Ketika dada kita terasa sesak karena kita dipersalahkan dengan sesuatu yang tidak kita lakukan. Karena kita harus menanggung akibat yang bukan karena kesalahan kita. Karena kita harus menderita susah yang saya juga tidak tahu kenapa ini harus terjadi kepada saya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan dengan iman kita meyakini Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kita. Amin. Kita masuk di dalam doa. Kepada Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami yang sudah kami lalui. Mungkin kami di antara kami pernah mengalami seperti yang Daud alami.
Ataupun mungkin di antara kami sedang mengalami apa yang Daud pernah alami. Hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kami. Pelihara kami seperti biji mata-Mu. Dan lindungi kami dalam naungan sayap-Mu. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak cengeng. Anak-anak Tuhan yang tidak merengek-rengek. Tetapi kami meyakini dengan iman dan pengharapan bahwa Engkau akan memberikan kelepasan kepada kami. Berkati saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga yang sudah kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi karena pandemik ini. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap akan menjaga kami dan tidak akan melepaskan kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Kami adalah orang-orang yang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sekali Tuhan merangkul kami, tidak mungkin Engkau akan membuang kami. Itulah yang kami imani, itulah yang kami yakini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Terus kuat dan tidak cengeng di dalam Tuhan.